Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Kuni Azkal Maroya, Kepala Sekolah SMP Islam Plus atau Hari Tuntang, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Perkenankanlah kami pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan aksi nyata dari pelatihan Merdeka Mengajar yang kami lakukan melalui platform PMM dengan tema Merdeka Belajar. Pada kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama menyamakan persepsi kita sebagai seorang guru terkait dengan Merdeka Belajar. Bapak serta Ibu guru yang kami hormati dan kami banggakan, marilah bersama-sama kita ingat kembali apa sebenarnya tujuan kita menjadi seorang guru. Apakah memang benar-benar dari hati atau karena keadaan? Tapi saya harap semua Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia memilih profesi sebagai guru karena memang karena panggilan hati. Guru adalah sosok mulia yang berperan penting dalam membangun karakter masyarakat. Jadi tugas dari kita itu tidak main-main sebenarnya Bapak Ibu guru. Karena kita sangat berperan dalam membangun masyarakat di masa depan. Sebelum kita membahas terkait dengan Merdeka Belajar lebih lanjut, saya akan ajak seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sini untuk bersama-sama merefleksikan diri. Yang pertama, sudahkah kita paham dan sadar bahwa tanggung jawab kita adalah mengantarkan siswa untuk menjadi manusia yang berbudaya dan merdeka? Yang kedua, sudahkah kita paham bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain? Dan yang ketiga, sudahkah kita tahu dan melakukan tugas kita, yaitu membantu siswa menemukan dan mengembangkan kekuatan yang ada pada diri mereka? Marilah bersama-sama juga Bapak Ibu, kita merefleksikan diri dan mengingat kembali dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Inilah esensi dari pendidikan yang harus kita pegang bersama-sama. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah murid kita sudah selamat dan bahagia? Marilah kita, Bapak Ibu, selalu menanyakan hal ini kepada diri kita sendiri ketika kita selesai mengajar di kelas kita. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perlu kita pahami bersama-sama bahwa mendidik anak adalah mendidik masyarakat. Oleh karena itu, kita harus mampu menemukan siapa diri mereka, apa cita-cita mereka, dan menghantarkan mereka untuk mencapainya. Murid akan menjadi bagian dari masyarakat mereka kelak. Oleh karena itu, sekecil apapun yang kita sampaikan dan tunjukkan di depan mereka akan berkontribusi pada kecakapan hidupnya kelak ketika mereka dewasa. Jadi, so behave in front of your student. Jadi kita harus bertindak laku yang baik. Kita harus menjaga tingkah laku kita, menjaga lisan kita, menjaga karakter kita di depan anak-anak. Karena sekecil apapun yang kita lakukan di depan anak-anak akan berimbas kepada masa depan mereka. Bapak Ibu guru hebat yang senantiasa kami hormati, murid kita pada saat ini memiliki cara belajar yang jauh berbeda dari zaman dulu, dari zaman ketika kita belajar. Jika guru hanya memberitahu, internet mungkin bisa menggantikan posisi kita, Bapak Ibu. Oleh karenanya, tugas kita lebih pada menuntun tumbuhnya kodrat anak agar mereka dapat memperbaiki lakunya. Jadi, ada rumus, yaitu mendidik sama dengan memperbaiki laku dan mengembangkan kekuatan atau kodrat anak.
Bapak Ibu guru yang kami hormati, perlu kita sadari dan kita ketahui bersama-sama bahwa mengajar itu hanyalah bagian dari mendidik. Jadi mendidik itu lebih luas cakupannya. Kalau mengajar itu hanya menyampaikan ilmu, sedangkan mendidik itu adalah menaburkan benih-benih kebudayaan yang ada pada masyarakat. Mari kita pahami bahwa setiap anak memiliki potensi yang memerlukan tuntunan-tuntunan dari orang dewasa, seperti kita, yaitu Bapak Ibu guru. Oleh karena itu, guru harus mampu menuntun mereka agar semakin baik adabnya dan maksimal potensinya. Di sini saya beri salah satu contoh karakternya adalah Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Ridwan Kamil, yang mana beliau sukses menjadi seorang arsitektur, ya, yang mana mengembangkan minat dan bakatnya dengan maksimal. Namun juga selain itu memiliki karakter yang baik sehingga menjadi pemimpin yang diidam-idamkan oleh masyarakat. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kita sebagai guru pada zaman sekarang harus meninggalkan pola pendidikan satu abad yang lalu, yaitu adalah pendidikan masa kolonial, yang mana ciri-ciri pendidikan masa kolonial adalah memberlakukan hukuman, melakukan ujian sumatif yang hanya menekankan kognitif saja, dan tujuan utama pendidikan adalah nilai yang bagus atau peringkat, sehingga hal itu akan menjadi diskriminatif. Setelah meninggalkan pendidikan pada zaman kolonial, kita harus melakukan perubahan sistem pendidikan yang lebih baik, yaitu pendidikan yang humanis, transformatif, dan memelihara perdamaian dunia, yaitu dengan meningkatkan kemampuan kognitif, sosial, dan emosional. Jadi guru tidak hanya menekankan pada kecerdasan intelektual saja, namun juga sosial dan emosional siswa. Selain itu, kita juga harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengatur diri mereka sendiri melalui karakter mandiri, supaya mereka bisa berperasaan, bekerja dengan merdeka dalam ketertiban bersama. Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, marilah mulai saat ini kita didik anak-anak kita dengan menyeluruh, yaitu dengan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan olahraga. Olah cipta adalah mengasah pikiran atau intelektual anak-anak. Olah rasa yaitu membentuk budi pekerti yang baik. Olah karsa yaitu meningkatkan kreativitas sesuai minat dan bakat. Dan yang terakhir adalah olahraga, yaitu meningkatkan kesehatan jasmani siswa. Selain dari hal tersebut, mendidik secara menyeluruh harus mempertimbangkan kodrat yang ada pada keadaan murid-murid kita, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat dan keadaan atau bentuk lingkungan di mana siswa berada. Sedangkan kodrat zaman adalah zaman atau waktu di mana murid itu hidup dan tumbuh. Mendidik anak sesuai dengan alamnya adalah siswa tidak bisa dipisahkan dari lingkungan mereka tinggal atau tumbuh, Bapak Ibu. Oleh karenanya, kita sebagai guru hendaknya mencari konteks atau materi yang paling dekat dengan mereka saat mencari konten atau materi dalam pembelajaran. Kemudian, kodrat zaman, kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya. Seperti hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Perubahan menjadi hal wajar dalam penyesuaian dalam hal konten atau metode pembelajaran. Oleh karena itu, guru harus menggunakan asas trikon dalam menyesuaikan pendidikan sesuai dengan zaman anak-anak. Asas trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah perencanaan dan perkembangan yang dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran harus dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan konvergen adalah menuntun pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, kemudian mengambil praktik baik dari kebudayaan lain.
Dan yang terakhir adalah konsentris, yang mana menuntut murid dengan berdasar pada kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Jadi kita harus terus berkontinu untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Kemudian kita juga harus bersifat konvergen, yang mana bisa terbuka dengan berbagai sumber ilmu dari berbagai belahan dunia. Namun kita juga harus tetap konsentris. Kita harus tetap berpegang teguh pada karakter dan budaya kita sebagai budaya Indonesia. Jadi, Bapak Ibu guru yang kami hormati, apakah pembelajaran kita sudah mempersiapkan murid siap hidup pada untuk mengisi zamannya? Dan saya yakin kita akan siap dan terus berusaha untuk mengantarkan anak-anak kita supaya menjadi generasi yang bisa memimpin zamannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.